Shalom, jemaat Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari bersama kita bersaat teduh. Amin. Cuma diundang untuk berdiri. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengangkat pujian dari NKI nomor 165, bait yang pertama dan yang kedua. Ada damai dalam jiwaku, sungguh bagus dan senang. Dari damai dunia sepenuh, ku telah diselamatkan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai kekal sungguh. Ada lagu dalam jiwaku, merdu sekali dan gemar, karena Yesus memang Rajaku, kekasihku benar. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh. Amin. Cuma dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh hidup kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi keinginan daging kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkanlah kami Bapa, tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan-Mu yang sempurna, demi Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita kembali memuji Tuhan dengan mengangkat pujian dari NKI nomor 194 ayat yang pertama dan kedua. Nah, hartaku kuserahkan, Yesus padamu. Hatiku pun kuserahkan, Yesus padamu. Ku naikkan pujianku, ku puji Dikau Tuhanku. Ku berani karena Injil-Mu, aku milik-Mu. Ku serahkan hidupku, Yesus padamu. Kidungku dan suaraku jadi punya-Mu. Isi dunia semuanya terliput dengan kuasa-Nya. Beri ampun dan budi-Mu, aku milik-Mu. Amin. Bacaan responsoria kita diambil dari Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang pertama hingga ke-10. Mazmur pasal 25 ayat pertama hingga 10. Kita akan membaca secara bersaut-sautan. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mazmur 25 yang pertama hingga yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati bersama-sama. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Marilah bersama dengan umat Kristiani di seluruh dunia, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Hendaklah masing-masing dari kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Pendeta Dedi Prasetya. Sebelumnya kita menyanyikan lagu dari NKI nomor 273 ayat yang pertama sampai yang kedua. Yesuslah yang ku miliki, yang tiada tinggalkan. Tuhan juga ku ikuti dalam sepanjang hidupan. Berdekat padamu, berdekat padamu. Tuhan juga ku ikuti dalam sepanjang hidupku. Kesenangan dalam dunia bukan yang ku pintakan. Dengan suka aku kerja, hanya tolong ya Tuhan. Berdekat padamu, berdekat padamu. Tuhan juga aku kerja, hanya tolong ya Tuhan. Amin. Mari bersama kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, di dalam masa pandemi yang tidak kunjung usai, dan di tengah resesi ekonomi yang dialami oleh bangsa dan negara kami mohon hikmat anugerah Tuhan, kemurahan Allah nyata bagi bangsa ini. Engkau berikan hikmat bagi para pemimpin kami supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang dengan hikmat Tuhan mengambil kebijakan-kebijakan yang sungguh-sungguh membawa kebaikan bagi negeri ini. Biarlah kelunakan-kelunakanya diberikan dalam sektor ekonomi, perdagangan maupun transportasi, senantiasa diiringi dengan pengawasan protokol kesehatan yang baik, sehingga pada akhirnya hal itu tidak menjadi munculnya klaster-klaster baru penularan daripada COVID-19. Kiranya Tuhan juga menolong supaya kebijakan-kebijakannya diambil pemerintah sungguh-sungguh didasari oleh kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat, sehingga membawa satu pembaruan bagi negeri ini, membawa satu kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan para pemimpin tidak berjuang untuk diri mereka pribadi ataupun untuk kelompok mereka. Tuhan, kami mohon hikmat-Mu bagi para pemimpin bangsa kami. Kami tetap berdoa biarlah negeri ini boleh menjadi negeri yang sungguh-sungguh juga takut akan Tuhan, dimulai dari para pemimpin yang takut akan Tuhan, dan bagaimana orang-orang percaya yang takut akan Tuhan pun juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memberitakan Injil di tengah-tengah situasi yang tidak mudah saat ini, memberitakan sumber pengharapan bagi masyarakat yang lelah, bagi masyarakat yang letih, bagi masyarakat yang merindukan damai sejahtera, bagi masyarakat yang saat ini hidup di dalam kecemasan dan ketakutan karena pandemi yang berkepanjangan. Tuhan, kiranya berita Injil itu boleh keluar dari mulut setiap kami. Kesaksian hidup seorang anak Tuhan yang hidup dalam damai sejahtera boleh nyata dalam kehidupan kami sebagai warga negara Indonesia dan sebagai umat Tuhan, warga kerajaan surga. Sehingga melalui semuanya itu Injil Tuhan boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, dan pada akhirnya negara ini menjadi negara yang juga boleh mengenal Tuhan dan banyak orang diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami tetap menyerahkan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan juga menolong setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik di GMI Bandung Barat, di pusat maupun juga di pos Padalarang, pos Sendawar maupun juga Balikpapan. Berkati juga para pengurus gereja yang ada,
para aktivis dan juga jemaat Tuhan, supaya di tengah-tengah pandemi ini iman kami tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Jemaat tetap senantiasa menjadi jemaat yang setia, dekat dengan Tuhan dan menikmati pimpinan Tuhan. Segala program dan perencanaan yang mereka susun secara khusus perencanaan untuk ibadah onsite pada awal Desember nanti, Tuhannya juga memberkati dan campur tangan sehingga semuanya boleh berjalan seturut dengan waktu Tuhan dan di dalam perlindungan Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, Kau berkati jemaat-Mu juga di dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Berikan mereka kesehatan. Bagi anak-anak mereka yang juga studi, Tuhan juga menolong dalam studi daring yang mereka harus ikuti. Berikan kesabaran, kekuatan dan hikmat Tuhan. Di dalam pekerjaan Tuhan juga memberikan perlindungan dan berkat Tuhan. Supaya mereka pun tidak hanya menerima berkat Tuhan, tapi mereka juga boleh berbagi dari apa yang mereka dapatkan daripada Allah itu bagi orang-orang sekitarnya. Mereka boleh diberkati dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kami juga menyerahkan untuk rumah tangga yang mungkin juga di dalam masa-masa pandemi ini, ada banyak di antara mereka mulai mengalami keretakan. Mereka yang mengalami kejenuhan, hubungan suami istri yang justru mengalami kekacauan karena mungkin terlalu banyak perselisihan yang terjadi. Tuhan, kami mohon, Engkau yang boleh hadir. Bahkan keluarga-keluarga yang bergumul mengalami perpecahan karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Tuhan juga hadir menolong tiap mereka, supaya segala permasalahan keluarga itu boleh diselesaikan dengan cinta kasih Tuhan. Dan keluarga-keluarga jemaat menjadi keluarga yang utuh dan memuliakan Allah. Berkati juga jemaat yang sakit. Kami mengingat Ibu Chu Hua Cheng yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan menolong keberadaannya, Tuhan memulihkan dia, Tuhan memberikan kekuatan dan damai sejahtera. Berkati keluarga yang mendampingi, berkati dokter yang menangani, sehingga melalui semuanya itu kuasa Tuhan bekerja memulihkan akan ibu kami terkasih. Kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, untuk saudari Joanna Sukam, untuk anak Natali Gracia, Ibu Hana Simon, Bapak John Lee Naibaho, anak Priscilia Simon, anak Kenji Naibaho. Tuhan tolong tiap mereka pula, supaya pemeliharaan Allah yang sudah mereka alami boleh senantiasa menjadi satu ucapan syukur yang melimpah tatkala mereka boleh merayakan ulang tahun mereka. Mereka boleh hidup bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan, menata hari depan mereka, memandang hari depan mereka dengan penuh iman dan pengharapan kepada Allah. Dan mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh juga semakin memuliakan Tuhan. Kau berkati studi mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati kesehatan mereka, berkati kehidupan mereka tiap-tiap hari, supaya menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam iman kepada Kristus dengan kokoh dan kuat tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan seruan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Saya mengundang pada petugas persembahan untuk maju ke depan. Nat persembahan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than hosts and great land. I'd rather be led by His nail-pierced hands than to be the king of the vast domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world afford today. Mohon Tuhan memberkati persembahan
agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu NKI nomor 96 ayat yang pertama dan 4 untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Dedi Prasetya. Ya Tuhan, tiap jam memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam. Ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku setiap jam. Ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Amin. Mari bersama kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, saat ini kami mau bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami supaya dengan kerendahan hati kami menyadari kami memerlukan firman-Mu untuk memperbaharui hidup kami. Roh Kudus bekerja melalui kebenaran firman Tuhan, berbicara bagi setiap kami, bahkan memperbaharui hidup kami itu semakin serupa dengan Kristus. Jikalau masih ada kesombongan, keangkuhan pada diri kami yang menghalangi untuk firman Tuhan berbicara, jikalau ada kekerasan hati yang membuat kami merasa bahwa firman Allah itu bukan untuk diri kami, Kau yang hancurkan semuanya itu Tuhan. Tolong kami, Roh Kudus, berkati hamba-Mu, berkati kami yang mendengarkannya. Biar waktu ini boleh menjadi waktu yang indah, di mana kami menikmati kebenaran firman Tuhan, menyapa setiap kami, membentuk kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengajak bersama-sama kembali hari ini kita akan membuka bagian firman Tuhan. Kita membaca dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita semua. 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kami, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua
orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sebut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara, berbicara tentang pandemi yang sudah berlangsung lebih dari 8 bulan merupakan satu pembicaraan yang mungkin membuat sebagian orang sudah mulai merasa bosan, saudara. Tetapi itulah realita yang kita hadapi sampai saat ini, bagaimana kita tetap diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah. Hari demi hari justru keadaan semakin sulit. Bangsa Indonesia sudah resmi mengumumkan bahwa pemerintah kita berkata kita sudah masuk di dalam jurang resesi. Satu kondisi yang tidak mudah. Tetapi saya ingat dalam situasi yang tidak mudah ini, saudara, pada masa-masa pandemi gereja kami pernah mengadakan sebuah acara, yaitu Gereja Tanggap COVID-19. Jadi kami mengumpulkan, saudara, persembahan dari jemaat, lalu kemudian persembahan itu kami belikan sembako, kita pak, lalu kemudian kita bagikan ke sekitar 50 orang jemaat kami yang memang secara kondisi keekonomian cukup sulit secara ekonomi. Jadi kita sudah data orang-orang tersebut, lalu kemudian kita hubungi dan mereka bisa mengambil ke gereja waktu itu, saudara. Selama 4 bulan kami adakan itu. Nah, di sisi yang lain kemudian, saudara, di Komisi Wanita, sejak bulan Januari mereka sudah punya komitmen bahwa tahun ini menjadi tahun untuk mereka belajar berbagi. Maka kemudian pengurus Komisi Wanita itu mengumpulkan celengan, membagikan celengan kepada anggota Komisi Wanita, dan mereka diminta untuk mengisi celengan itu dari sisa-sisa uang belanjaan, mereka tabung dan nanti akan dibuka bersama-sama pada saat Paskah kemarin, saudara. Yang luar biasa ialah, saudara, ketika Komisi Wanita kemudian mengumpulkan celengan itu, ada satu celengan yang dipersembahkan oleh seorang ibu yang kami tahu ibu ini adalah ibu yang sangat sederhana. Suami istri sudah lanjut usianya sudah lebih dari 70 tahun dan mereka cuma kerja yaitu jualan kue di sebuah lapang badminton. Jadi lapang itu kalau pas lagi ada yang main baru kemudian dia bisa laku, ada jualan kue, jualan makanan, dan dia juga membantu jual koknya, saudara. Nah, seperti itu yang dia lakukan. Saya tahu mereka hidup dalam satu kondisi yang sangat sederhana. Bahkan mereka adalah salah satu daripada jemaat yang menerima bantuan dari program Gereja Tanggap COVID-19 ini. Tetapi yang luar biasa ketika pengurus membuka, waktu itu ada saya dan istri. Dan istri saya mengedipkan mata dan dia berkata, luar biasa ibu ini. Ketika kami pulang dia cerita, walaupun sangat sederhana, di tengah kekurangan, dia pun juga membutuhkan, dia bisa mempersembahkan sebagian dari apa yang dia miliki. Dan jumlahnya, saudara, salah satu tabungan yang cukup besar dan salah satu yang terbesar dari sekian ibu-ibu yang mengumpulkan celengan. Di dalam kondisi yang tidak mudah bagi dia, di dalam segala kesederhanaan, dia tetap memiliki satu hati untuk belajar menjadi berkat bagi orang lain. Dan waktu kami ngobrol secara singkat, dia berkata, iya kadang-kadang ada uang 2.000 saya masukkan, 5.000 saya masukkan, entah berapa kali dia masukkan, celengannya itu paling penuh, saudara. Salah satu jumlah yang terbanyak dari sekian celengan yang terkumpul. Dan sebagai seorang hamba Tuhan tentu kami merasa senang, kami bersyukur ada seorang jemaat yang seperti ini. Saudara kasih Tuhan, perikop yang kita baca itu berisi tentang ucapan syukur Rasul Paulus. Sebagai seorang hamba Tuhan ketika dia melihat jemaat yang dia dirikan. Jemaat Tesalonika itu dilayani oleh Rasul Paulus dan Silas dalam waktu yang tidak lama, saudara. Hanya sekitar 3 minggu mereka punya kesempatan untuk hadir di Tesalonika memberitakan Injil kepada mereka. Dan kemudian setelah itu Paulus dan Silas harus meninggalkan Tesalonika. Dan 6 bulan kemudian saudara Paulus meminta Timotius pergi ke Tesalonika untuk melihat dan menanyakan kabar tentang jemaat ini. Yang luar biasa ialah bagaimana Timotius mulai menceritakan kepada Paulus satu jemaat yang di dalam kondisi penderitaan, kalau saudara baca dalam Kisah 17 ayat 1-9.
Bagaimana ada sekelompok orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan jemaat atau orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus lalu membuat huru-hara. Bahkan mereka berusaha juga menangkap Paulus dan Silas ketika mereka memberitakan Injil. Mereka membuat keributan dan huru-hara, bahkan bekerja sama dengan preman-preman di pasar, saudara, untuk mengacaukan hidup orang Kristen. Tetapi ternyata jemaat yang dalam kondisi yang tidak mudah, hidup dalam satu penindasan, tekanan yang luar biasa, bisa menjadi jemaat yang sungguh-sungguh memiliki teladan hidup yang luar biasa. Maka Paulus mengawali dengan kata-kata ayat yang kedua tadi, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua yang menyebut kamu dalam doa dan menyebut kamu dalam doa kami. Ada satu ucapan syukur yang diungkapkan Rasul Paulus sebagai seorang hamba Tuhan ketika melihat hidup jemaatnya menjadi satu kehidupan yang senantiasa boleh bertumbuh di dalam iman. Satu kehidupan yang memiliki satu keteladanan yang baik. Nah, hari ini kita akan melihat bersama-sama, saudara, kehidupan seperti apakah yang dimiliki jemaat Tesalonika yang dapat kita teladani. Karena jemaat ini adalah jemaat yang dipuji oleh Rasul Paulus. Jemaat teladan yang sungguh-sungguh membuat Rasul Paulus bersyukur kepada Allah. Yang pertama, ialah bahwa jemaat ini ternyata adalah jemaat yang setia di dalam pekerjaan iman. Ayat yang ketiga, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Paulus memuji pekerjaan iman dari jemaat Tesalonika. Yang menarik ialah saudara bahwa yang dipuji oleh Paulus bukan cuma digunakan kata iman, tetapi menggunakan kata pekerjaan iman, saudara. Artinya bagaimana Paulus menekankan bahwa iman yang dimiliki oleh jemaat Tesalonika bukanlah iman yang pasif tetapi iman yang aktif, saudara. Iman yang seperti apa? Kita bisa lihat bersama-sama, saudara, di situ ditekankan iman yang bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Ayat yang ke-6, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, seorang bapak gereja, Johannes Calvin, pernah berkata bahwa pertumbuhan ataupun pembaruan hidup orang percaya itu memerlukan dua faktor. Yang pertama ialah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati seseorang, dan yang kedua, Roh Kudus itu bekerja melalui sarana, yaitu apa? Firman Allah. Roh Kudus bekerja memakai firman Allah memperbarui hidup seseorang, menumbuhkan iman yang pada akhirnya membawa mereka menjadi orang-orang yang mengalami sebuah pembaruan hidup. Maka oleh sebab itu, saudara, kalau kita ingin menjadi seorang jemaat yang memiliki iman yang sungguh-sungguh aktif, iman yang bertumbuh, harus dimulai dengan hati yang mau dengar-dengaran akan firman Allah. Rasul Paulus dalam Roma pasal 10 ayat 17 juga menekankan iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu bertumbuh tidak lepas dari firman Allah yang senantiasa boleh kita dengar, kita renungkan, dan kemudian kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, kalau mendengar firman, mengaminkan firman ketika kondisi kita baik, itu enak. Firman Tuhan mau bicara apapun, saudara, ya kita bisa mengaminkannya karena kita dalam kondisi baik-baik saja. Tetapi berbeda ketika kita dalam kondisi yang mengalami kesulitan dan tekanan. Waktu kita bergumul dengan perut kita, bergumul dengan kebutuhan daripada keluarga kita, anak kita perlu biaya sekolah, kita perlu juga biaya kos-kosan mungkin. Bahkan kita tidak tahu apa yang akan kita makan esok hari. Dalam kondisi seperti itu kemudian firman Tuhan berbicara, Allah itu baik, Allah itu adalah sumber pemelihara hidup saudara dan saya. Apakah kita bisa berkata amin? Belum tentu, saudara. Ketika hidup kita mengalami situasi yang tidak mudah, kadang-kadang itu menjadi satu kendala, satu halangan bagi kita untuk mau dengar-dengaran dan menerima firman Allah. Berbeda dengan jemaat Tesalonika. Ketika mereka hidup dalam tekanan yang luar biasa, Paulus berkata mereka hidup dalam penderitaan. Justru telinga mereka tertuju kepada kebenaran firman. Hati mereka tergugah oleh kebenaran firman
dan kemudian itu membawa satu kehidupan yang sungguh-sungguh terwujud dalam iman yang semakin bertumbuh. Saudara kasih Tuhan, ada banyak hal yang menyebabkan orang itu sulit menerima firman Allah. Kita mungkin bisa hadir dalam sebuah ibadah. Kita bisa juga mendengarkan ibadah atau melihat ibadah online, saudara. Kita bisa melihat, menyaksikan dan mendengar mungkin pengkhotbah-pengkhotbah kaliber internasional. Orang-orang yang hebat dengan khotbah yang begitu memukau. Yang bersemangat KKR ada, yang juga dengan canda tawa dan juga mungkin guyonan-guyonan yang begitu khas juga ada, kita bisa jumpai di channel YouTube. Tinggal pilih siapa saudara di sana. Tetapi pertanyaannya ialah saudara, ketika kita mendengar semuanya itu, sungguhkah kita mengaminkan firman Allah yang disampaikan? Kenapa seringkali kita menolak kebenaran firman Tuhan yang disampaikan? Karena kadang-kadang kita merasa firman Tuhan yang disampaikan itu terlalu keras. Ketika itu menyangkut sesuatu yang berkaitan dengan diri kita. Entah itu berbicara tentang dosa, entah itu berbicara mungkin tentang keangkuhan kita. Filosofi pandangan dunia yang kita pegang dan sulit kita lepaskan. Dan pada saat firman Tuhan menegur kita, saudara, kita berkata, ini terlalu keras. Dan tidak jarang di antara kita berkata, firman ini bagus, tapi bukan buat saya. Ini cocok buat si A, si B, si C. Bukan melihat diri kita, tetapi justru kita melihat orang lain. Dan kemudian kita pengen orang berkaca dari kebenaran firman Tuhan. Maka jangan heran, kadang-kadang orang begitu banyak menerima berkat, tapi kita tidak mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang disampaikan. Karena apa? Hati kita bukan kita buka untuk kita mengerti kebenaran firman Allah. Tetapi kita sibuk melihat dan menilai orang lain dan menginginkan orang lain berubah. Akhirnya orang lain berubah, tapi saudara tidak pernah berubah. Orang lain imannya bertumbuh, tapi saudara tidak pernah bertumbuh. Kenapa seringkali firman itu sulit sekali kita terima, saudara? Terkadang kita menjadi orang-orang yang begitu angkuh dan merasa kita sudah baik. Kita sudah tahu. Baru saja saudara firman Tuhan dibacakan oleh hamba Tuhan dan kemudian hamba Tuhan mulai menyampaikan pendahuluan khotbah. Kita langsung berkata, saya sudah tahu kok khotbahnya. Pasti habis gini ngomong ini, poinnya paling pasti bicara ini seputar ini. Rasanya gak mungkin jauh dari itu. Oh saudara, ketika kemudian keangkuhan itu muncul, maka sepanjang khotbah itu kita akan menutup telinga kita. Dan firman Tuhan itu akan sulit berbicara di dalam diri kita. Karena keangkuhan yang ada pada diri kita. Terkadang kita juga menjadi orang-orang yang sudah letih secara fisik. Kerja seharian, saudara, tidak mempersiapkan diri dengan baik saat beribadah. Waktu kita ikut ibadah online, saudara, bangun tidur langsung nyalakan HP sambil tidur-tiduran, saudara. Sehingga kemudian setelah selesai nyanyi khotbah disampaikan, kita pun tertidur karena lelah dan capek. Tidak terkonsentrasi untuk beribadah sungguh-sungguh, tidak mempersiapkan hati sungguh-sungguh untuk beribadah. Sehingga pada akhirnya firman Allah itu tidak berbuah di dalam hidup kita. Saudara, mari kita belajar dari jemaat Tesalonika. Mereka sungguh-sungguh menjadi pribadi yang mau dengar-dengaran firman Allah. Dan itu membawa suatu pertumbuhan iman di dalam diri mereka. Bukan cuma bertumbuh dari pendengaran firman, iman jemaat Tesalonika juga adalah iman yang terwujud dalam perubahan hidup. Apa yang mereka dengar dari kebenaran firman itu, saudara, mengubah hidup mereka, menjadikan mereka menjadi pribadi yang baru, pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Saudara kasih Tuhan berbicara tentang bertobat, apa itu bertobat? Banyak orang Kristen seringkali memahami bertobat hanya berbicara ketika kita menerima Yesus dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Betul, saudara. Tetapi pertobatan tidak hanya berhenti sampai di sana. Pertobatan juga berbicara bagaimana kita disadarkan kita sudah berubah dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Seorang yang berbalik dari kehidupan yang lama menjadi satu kehidupan yang baru. Itulah sebabnya kalau saudara perhatikan di dalam Efesus pasal yang keempat, saudara akan menjumpai di sana bagaimana seorang yang dikatakan sudah menerima Kristus, dia akan menanggalkan manusia lamanya, lalu kemudian mengenakan manusia baru. Dan Paulus memberikan contoh di sana, orang yang berdusta, hendaklah dia berkata benar. Saudara perhatikan di sini. Orang yang berdusta bukan hanya stop berdusta, tetapi dia harus berbalik, saudara, arah, lalu kemudian sekarang berkata
benar. Orang yang marah emosinya tidak terkendali bukan hanya stop. Paulus berkata kendalikan dan biar engkau menjadi orang-orang yang marah tetapi tidak berbuat dosa. Jangan engkau marah berlarut-larut, selesaikan sebelum matahari terbenam. Karena kalau tidak engkau memberi kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, bukan berhenti sampai di sana. Paulus berkata apa kemudian? Hendaklah ia bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhannya, bahkan untuk berbagi dengan orang lain. Itu perubahan hidup, saudara. Iman itu bukan cuma percaya Yesus. Iman yang kita dengar, yang bertumbuh dari pendengaran akan firman itu, seharusnya mengalami satu perubahan, membawa satu perubahan dalam hidup kita. Maka saudara bisa perhatikan di sana, jemaat Tesalonika adalah jemaat yang sungguh-sungguh mengalami satu perubahan hidup yang luar biasa. Bagaimana jemaat ini menjadi jemaat yang pada akhirnya mereka meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama mereka. Mereka menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh memprioritaskan Allah di dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang dikatakan berbalik, saudara, dari kehidupan lama mereka, berbalik dari berhala-berhala mereka, dan kemudian menjadi pribadi yang beribadah kepada Allah. Artinya, saudara, bagaimana Paulus melihat dulu jemaat ini adalah jemaat yang sama dengan orang-orang di Tesalonika, penyembah-penyembah berhala. Tetapi bagaimana dikatakan di dalam bagian ini, saudara, ayat yang ke-8. Pada saat mereka menerima Yesus, iman mereka bertumbuh dari pendengaran akan firman. Mereka tinggalkan berhala itu dan hidup bagi kemuliaan Allah. Saudara, seberapa besar perubahan hidup yang kita alami? Seberapa besar iman kita itu terwujud dalam tindakan kita? Seberapa banyak hidup kita diubahkan menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus? Semalam saya berbicara dengan istri dan ngobrol, kita sharing tentang hidup jemaat. Dan kami berdiskusi dan mulai merenungkan kenapa ya. Banyak orang seringkali hanya berpikir ya sudah yang penting percaya Yesus masuk surga, sudah selesai. Tapi hidup mereka berpuluh-puluh tahun sepertinya stagnan dan tidak mengalami perubahan. Saudara, itu satu perenungan yang harus kita pikirkan. Kalau kita sebagai orang Kristen hidup kita bertahun-tahun ikut Tuhan tapi tidak mengalami perubahan hidup. Iman kita stagnan, tidak membawa satu perubahan hidup yang semakin serupa dengan Kristus. Kita harus lebih merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lebih hidup berserah penuh kepada kuasa Roh Kudus. Supaya sungguh-sungguh Tuhan boleh berkarya dalam hidup kita. Iman seperti apa saudara yang dimiliki jemaat ini? Bukan cuma iman yang bertumbuh dari pendengaran firman dan terwujud di dalam sebuah tindakan yang nyata, tetapi ternyata saudara perubahan hidup itu juga pada akhirnya membawa mereka itu menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi kesaksian yang indah, menjadi Injil yang berbicara kepada orang-orang di sekitar mereka. Sehingga Rasul Paulus berkata, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat yang telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Saudara, iman jemaat Tesalonika adalah jemaat iman yang senantiasa bertumbuh melalui pendengaran firman, membawa satu perubahan hidup dan pada akhirnya itu menjadi satu kesaksian indah bagi orang-orang di sekitarnya, menjadi berita Injil yang hidup di dalam kehidupan jemaat yang dilihat oleh orang-orang di sekitarnya. Saudara kasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang masakan, kalau saudara mencicipi sebuah masakan, tidak perlu orang berkata, Pak, itu sayurnya pakai garam loh, betul enggak? Cukup kita langsung cicipin, kita sudah tahu ini pasti pakai garam. Di dalam sebuah kegelapan yang paling gelap sekalipun, tidak perlu orang berkata, lihat itu di sana ada terang. Begitu ada korek api yang menyala, kita langsung bisa melihat di sana ada terang. Karena terang itu tidak akan tertutup oleh kegelapan. Bukankah itu yang dikatakan oleh bagian firman Tuhan di dalam Injil Matius, saudara? Dalam kau menjadi garam dan terang dunia. Hidup orang Kristen seharusnya saudara menjadi satu kehidupan yang secara otomatis dilihat oleh banyak orang, membawa satu dampak positif bagi banyak orang tanpa perlu kita berkata, aku ini orang Kristen, aku orang yang percaya kepada Yesus,
Orang melihat hidup kita, mereka langsung tahu ada Kristus di dalam diri kita. Saudara, ini yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika. Bagaimana hidup kita? Apakah iman kita adalah iman yang bisa dilihat oleh banyak orang? Yang terwujud dalam satu perubahan hidup dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Paulus memuji jemaat ini karena pekerjaan imannya. Yang kedua, saudara, Paulus memuji jemaat Tesalonika sebagai jemaat yang luar biasa karena apa? Ayat yang ketiga bagian berikutnya ialah usaha kasih. Usaha kasih. Saudara, satu kata yang dikatakan usaha itu kopos itu memiliki satu arti, saudara, pekerjaan yang sangat sulit. Mewujudkan sebuah kasih. Kasih di situ menggunakan kata agape. Bagaimana Paulus melihat jemaat ini adalah jemaat yang senantiasa mengusahakan satu kehidupan yang penuh kasih, baik kepada Allah maupun juga kepada sesama. Dan Paulus menyadari itu bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak orang berkata, saudara, atau mengira kasih itu gampang. Tapi coba saudara tanya, ketika kita berbicara tentang kasih di dalam satu relasi saja yang paling sederhana. Tanyalah kepada sebuah keluarga yang sudah merayakan ulang tahun emas, 50 tahun pernikahan. Atau mungkin 60 tahun pernikahan. Apakah perjuangan mereka mempertahankan pernikahan itu, saudara, cinta kasih mereka selama 50 atau 60 tahun itu adalah sesuatu yang mudah atau sesuatu yang gampang? Saya yakin dan percaya mereka akan berkata, oh tidak mudah. Kami berjuang luar biasa melalui apalagi awal-awal masa pernikahan kami setelah masa bulan madu itu sudah lewat. Maka kemudian muncul gesekan-gesekan di sana, bahkan kami pernah hampir memutuskan, udah lebih baik kita pisah. Saudara, mempertahankan kasih dalam hubungan suami istri saja itu memerlukan perjuangan yang luar biasa. Anak-anak muda kalau LDR, pacaran jarak jauh, gampang gak memperjuangkan itu? Saya dan istri, saudara, sebelum kami menikah sempat LDR itu berapa tahun berarti? 1, 2, 3, 4 tahun, saudara. Itu perlu perjuangan yang luar biasa. Apakah gampang? Enggak. Sulit. Bahkan pernah satu masa kita hampir putus, saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengikat kembali sampai kemudian kami bisa masuk dalam pernikahan. Saudara, bagaimana Paulus menyadari mewujudkan kasih di dalam relasi kita dengan Allah maupun relasi kita dengan sesama itu bukan sesuatu yang mudah. Perlu satu usaha, satu kerja keras, satu perjuangan, bahkan pengorbanan. Banyak orang ketika berbicara relasi dengan Tuhan, seringkali saudara relasinya dengan Allah itu masih saudara dinilai atau dipengaruhi dengan yang namanya prinsip untung rugi. Apa untungnya saya mengasihi Tuhan? Apa untungnya saya pelayanan? Apa untungnya saya melakukan ini dan itu buat Tuhan? Apa untungnya saya berkorban untuk pekerjaan Tuhan? Kalau memang gak ada untungnya, ngapain dilakukan? Pada saat kita memberi persembahan, tidak jarang orang berpikir kalau saya kasih persembahan, Tuhan kasih kembalikan berlipat-lipat kali ganda atau enggak? Berapa banyak orang seringkali memberikan persembahan dengan satu motivasi, Tuhan, saya kasih 100.000 Tuhan kembalikan berpuluh-puluh kali lipat, bahkan beratus-ratus kali lipat ya Tuhan. Berkati pekerjaan saya, berkati usaha saya, berkati ini dan itu. Kasihnya 100.000, saudara minta berkatnya itu berjuta-juta. Saudara, kasih Tuhan berapa banyak kadang-kadang tanpa sadar motivasi seperti itu masih ada. Kita mengikut Tuhan karena kita menginginkan berkat-Nya. Kita mengikut Tuhan karena kita pengen Tuhan terus melindungi dan menjaga kita. Sehingga ketika kita mengalami situasi yang susah, saudara, kita mulai marah dan mulai menyangkal Tuhan. Suatu hari seorang ibu telepon kami. Dia telepon ke HP saya pagi-pagi dan kemudian ketika saya angkat dia menangis. Lalu kemudian marah-marah. Di dalam tangisan ada satu kemarahan karena apa, saudara? Mamanya masuk rumah sakit dan kemudian rumah sakit berkata harus diswab karena ada kemungkinan adalah COVID. Dia berkata karena itu menunggu swab kan tidak bisa langsung selesai, saudara ya. Jadi harus diputuskan swab dan itu berarti akan diswab jam 8, saudara, jam 1 baru selesai keluar hasilnya.
Wah, dia mulai berkata, saya marah. Saya marah dengan diri saya, kenapa saya izinkan mama saya tinggal dengan adik saya. Saya marah dengan adik saya, kenapa adik saya jemput mama saya itu tinggal di rumahnya. Saya marah dengan suami saya, padahal saya sudah minta suami saya jemput mama itu tinggal di rumah. Saya marah dengan rumah sakit, kenapa rumah sakit langsung mengcovidkan semua orang yang datang. Saya marah dengan dokter, dia sebutkan satu persatu. Dan kemudian terakhir dia berkata, saudara, saya juga marah kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau panggil mama saya, jangan dengan kondisi covid. Biarkan dia meninggal mungkin dalam kondisi yang lebih baik, supaya kami bisa mendampingi mama saya. Dan Tuhan mengizinkan saya merawat mama untuk sekian bulan, 1 tahun mungkin ke depan. Wah, saudara marah, dan kemudian saya berkata, Ci, stop dulu. Kita berdoa. Setelah kami ngajak ngobrol, kami berdoa bersama-sama, dia mulai tenang. Jam 8 pagi, saudara, pemeriksaan swab dilakukan, dan siangnya dia memberi kabar, mama negatif. Saudara kasih Tuhan, berapa banyak kadang iman kita sebetulnya harus mulai diluruskan kembali. Sungguhkah kita mengasihi Tuhan? Atau sebetulnya dalam tanda petik, kita menjadikan mengikut Tuhan itu seperti sebuah invest untuk kepentingan diri kita. Supaya kita dijaga, supaya kita dilindungi, supaya kita diberkati. Saudara, bukankah itu sebetulnya bukan kasih yang Tuhan harapkan? Bagaimana dengan relasi kita dengan sesama? Saudara kasih Tuhan, ketika kita berbicara tentang kasih dengan sesama, orang Kristen dikenal dengan kasihnya. Bahkan almarhum Gus Dur berkata bahwa agama Kristen itu adalah agama kasih. Tetapi pada kenyataannya berapa sering justru gereja yang dicap sebagai tempat di mana kasih Kristus itu nyata, kekristenan yang dianggap sebagai agama yang penuh dengan kasih sayang itu, pada akhirnya ternyata tidak mewujudkan hal itu. Satu kali ada seorang bapak yang dalam kondisi sangat frustrasi luar biasa karena usaha yang sudah dia rintis dari sejak dia muda, dari nol, tidak ada apa-apanya, sampai kemudian bisa berkembang, tiba-tiba mengalami sebuah kebangkrutan karena salah perhitungan. Bapak ini stres, tidak bisa tidur, dia panik, dia gelisah, dia kehilangan damai sejahtera. Sampai kemudian dalam kondisi yang sangat-sangat depresi. Teman-temannya datang menghibur dia, tetapi semuanya itu seperti cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sampai kemudian ada seorang temannya berkata apa? Rasanya kamu perlu ke gereja. Sudah lama kamu tidak pernah ke gereja. Jangan-jangan ini terjadi sebagai teguran Tuhan buat engkau. Kamu harus cari Tuhan. Saudara, akhirnya hari Minggu tiba, pagi itu bapak ini bergumul luar biasa. Di antara perasaan malu dan kesadaran bahwa dia memerlukan Allah. Di antara perasaan kondisi bagaimana depresi yang luar biasa, tetapi dia juga menginginkan damai sejahtera. Kenapa bapak ini malu? Karena memang sudah berpuluh-puluh tahun dia tidak pernah menginjakkan kaki ke gereja. Tetapi kemudian di dalam kondisi yang begitu luar biasa bergumul itu, akhirnya dia mengambil sebuah keputusan, saya mau ke gereja. Dia berangkat ke gereja, saudara, tetapi naas hari itu, saudara, dia terlambat karena jalanan cukup macet. Ibadah sudah dimulai, pada saat nyanyian dinyanyikan, saudara, sudah menjelang khotbah, bapak ini baru datang. Kalau ada jemaat datang menjelang khotbah, kira-kira sambutan jemaat seperti apa? Di depan sudah tidak ada penyambut lagi, saudara. Orang yang duduk di bangku belakang bukan menyambut dengan senyuman, tapi mulai melihat dengan tatapan sinis, ke gereja kok main-main, datang terlambat segitu jauh. Tidak ada sambutan. Sehingga akhirnya kemudian bapak ini duduk di kursi paling belakang, saudara, dengan harapan orang-orang tidak memperhatikan dia. Dan kemudian dia mulai tertunduk di sana, dia berdoa, dia berusaha berkonsentrasi untuk beribadah. Ketika firman Tuhan disampaikan, saudara, tiba-tiba HP-nya berdering dengan begitu keras. Karena dia lupa mematikan dan mensilenkan HP itu, saudara. Semua mata langsung menoleh ke arah dia. Dan kemudian cepat-cepat dia mengambil HP-nya. Kalau orang lagi panik, saudara, mau cari matikan tombol, saudara, yang untuk matikan, ketemu enggak? Itu udah pencet-pencet gak kena-kena, saudara. Dia berusaha sampai kemudian akhirnya di tengah kepanikan itu akhirnya plong, bisa kepencet, saudara. Mati. Seorang teman, seorang jemaat yang duduk di sebelahnya berkata apa? Kamu ya, hormati Tuhan. Itu firman Tuhan lagi disampaikan.
Kemaluan itu bertambah makin luar biasa. Mukanya merah dan dia tidak berani menatap ke depan. Dia menunduk selama firman Tuhan disampaikan. Kemudian saudara, ketika ibadah itu selesai, cepat-cepat dia meninggalkan gereja itu. Hamba Tuhan menyalami dia, majelis menyalami dia, tetapi tidak ada perkenalan di sana, tidak ada senyuman, semuanya berlalu biasa-biasa saja. Pulang dari gereja dia mampir ke sebuah tempat makan yang menyediakan minuman beralkohol. Dengan suasana ruangan yang cukup gelap, saudara, dengan alunan musik yang begitu luar biasa. Dia duduk di pojok, pelayan datang menghidangkan dia makanan dan juga minuman beralkohol. Dia minum sampai kemudian ketika dia akan meninggalkan tempat itu, dia bertabrakan karena kurang hati-hati dan agak sedikit sempoyongan, saudara, karena pengaruh minuman keras. Bertabrakan dengan pelayan daripada kafe itu, saudara. Dan minumannya dibawa oleh pelayan itu mengenai bajunya. Dia sadar dia yang salah. Tetapi sebelum dia meminta maaf kepada pelayan ini, saudara, pelayan itu langsung tiba-tiba mengambil tisu dan berkata, maafkan saya, maafkan ketidakhatian saya, sehingga Bapak menabrak saya yang salah. Manajer saudara dari kafe tersebut menghampiri saudara bapak ini dan kemudian berkata, Bapak minta maaf untuk kecerobohan kami, dan sebagai kompensasinya maka semua makanan dan minuman yang Bapak minum kami gratiskan. Manajer kafe mengantar dia sampai ke pintu dan kemudian dia berkata, terima kasih Bapak sudah datang dan main ke tempat kami dan silakan bisa mampir kembali ke tempat ini. Saudara kasih Tuhan, saya ingin tanya, kalau minggu berikutnya hati Bapak ini masih galau, mana tempat yang dia tuju? Gereja atau kafe itu tadi? Satu cerita yang menjadi bahan refleksi bagi setiap kita, saudara. Di mana kasih Kristus di dalam gereja. Kadang-kadang kasih itu cuma menjadi sebuah lambang yang kita wujudkan di dalam salib yang begitu besar, yang ada di depan mimbar, bahkan mungkin ada di bangunan gereja kita, tetapi kasih Kristus itu tidak terwujud di dalam hidup kita. Kepedulian kita terhadap orang-orang di sekitar kita, keramahan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, perhatian kita kepada orang yang mungkin di dalam kondisi kekecewaan, di dalam pergumulan yang berat, kadang-kadang sudah mulai luntur. Kita sibuk bagaimana kita menata gereja kita. Kita sibuk memenuhkan gedung-gedung dengan bangku-bangku yang kosong itu supaya terisi dengan jemaat-jemaat yang baru. Tetapi kasih itu mulai sedikit demi sedikit hilang dari komunitas kita. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita diingatkan jemaat Tesalonika ini luar biasa. Bagaimana Paulus memuji mereka menjadi jemaat yang senantiasa memiliki kasih yang luar biasa. Mereka berjuang untuk mengasihi Allah dan mereka juga berjuang untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Hari ini di luar sana banyak orang-orang yang memerlukan kasih saudara dan saya. Di luar sana banyak orang-orang yang hidup di dalam satu kondisi kesulitan yang luar biasa. Mari kita menjadi orang Kristen yang mengusahakan kasih itu, baik di dalam mengasihi Tuhan maupun mengasihi sesama kita. Yang terakhir saudara, yang ketiga, jemaat Tesalonika juga dipuji karena apa? Bagian berikutnya dikatakan sana, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ketekunan di dalam pengharapan, saudara. Saudara kasih Tuhan, bagaimana jemaat ini adalah jemaat yang senantiasa menantikan kedatangan Tuhan itu dengan setia. Mereka terus berharap kepada Allah dan kemudian pengharapan itulah yang membuat mereka bisa menjadi pribadi yang senantiasa hidup di dalam perjuangan kasih, di dalam satu usaha mengasihi yang luar biasa, bahkan juga dalam pekerjaan iman yang hidup. Semuanya itu bersumber karena pengharapan di dalam Kristus itu senantiasa memenuhi hidup mereka. Saudara kasih Tuhan, bukankah Ibrani pasal yang ke-6 ayat 9 berkata bahwa pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Seringkali saya mengatakan orang tanpa pengharapan itu hidup seperti mayat hidup. Dia bergerak tetapi kosong. Orang yang tidak punya pengharapan tidak punya tujuan.
Orang yang tidak punya pengharapan menjadi seorang yang mudah diombang-ambingkan oleh situasi dan kondisi di sekitarnya. Imannya akan menjadi iman yang labil. Kasihnya pun menjadi kasih yang mungkin juga sangat terbatas, yang dipengaruhi oleh kondisi dan keadaan. Tetapi seorang yang memiliki pengharapan yang kokoh, itu seperti kapal yang memiliki sauh atau jangkar yang begitu kuat, sehingga ketika sauh itu diturunkan, ditambatkan, kapal itu akan kuat walaupun diombang-ambingkan oleh gelombang dan angin yang sebesar apapun. Nah, oleh sebab itu saudara, mari bersama-sama kita meneguhkan pengharapan kita kepada Allah. Mari kita senantiasa menyadari bahwa iman kita kepada Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus, maka ketika Dia datang yang kedua kalinya, kita akan menikmati kemuliaan yang Allah sediakan. Dan biar itu menjadi satu sumber kekuatan bagi kita tatkala kita menjalani hidup kita di tengah dunia yang tidak mudah ini. Kita bisa menjadi orang-orang yang tetap kokoh dan kuat karena pengharapan itu. Saudara kasih Tuhan, papa saya, karena kami tinggal di sekitar danau, kalau saudara pernah ke Malang, saudara ya, itu ada bendungan Sutami, ada dua bendungan Sutami dan bendungan Lahor itu saudara ya. Kami tinggal di Karangkates saudara ya. Papa saya punya seorang sahabat yang suka sekali mancing. Jadi ketika dia mancing, itu bukan seperti di Bandung. Kalau di Bandung kita mancing di tempat pemancingan, 1 jam saudara bisa dapat berkilo-kilo, betul ya? Lempar, tarik, dapat, lempar, tarik, dapat. Saya pernah mancing dengan seorang majelis, saudara, itu sampai dapat, kalau tidak salah waktu itu 10 kilo lebih, saudara. 10,5 kilo. Merogoh kocek sampai 900.000 saudara untuk hanya sekedar mancing. Nah saudara kasih Tuhan, ini karena mancing di danau saudara ya, maka tidak seperti tempat pemancingan. Kadang-kadang dalam satu hari belum tentu kita bisa dapat 5, 6 kilo, 2 kilo, bahkan kadang-kadang bisa susah saudara. Tapi yang luar biasa, teman papa saya ini saudara mancing bisa berhari-hari, tidak pulang rumah. Jadi dia bikin tenda di situ saudara, jadi pancingannya banyak, kalau di sini kan pancing cuma satu, ini bisa 20 deret gitu saudara, dilempar dikasih cleaning, jadi kalau ada ikan yang nangkap bunyi, tinggal dia tarik saudara. Tidur di tenda itu saudara, lalu makan juga di situ, dia beli di warung-warung dekat tempat dia mancing, makan seadanya, lalu kemudian setiap pagi ikan hasil tangkapannya itu semuanya dibersihkan lalu dijual kepada orang-orang yang mencari ikan, yang beli ikan di situ, sehingga akhirnya dia dapat uang. Satu kali saya tanya kepada papa saya, kenapa kok dia sampai mancing berhari-hari? Dia kan punya istri, dia punya anak. Kenapa harus mancing seperti itu? Kalau hobi kok kebangetan sekali. Papa saya berkata apa? Itu salah satu sumber penghasilan dia. Kenapa dia mancing berhari-hari di sana? Karena dia cari uang. Dia rela tidur kedinginan di situ, saudara. Bahkan mungkin kehujanan. Saya tahu saudara kalau hujan itu luar biasa. Di tenda itu begitu dingin. Tapi banyak pemancing di danau itu suka sekali kalau hujan. Karena apa? Kalau hujan justru biasanya kalau dapat itu ikannya yang gede-gede saudara. Bukannya kecil-kecil. Berhari-hari dia di sana. Dan papa saya berkata semuanya itu untuk apa? Untuk anak dan istrinya. Supaya anak dan istrinya punya makanan. Dia bisa mendapat uang. Membelikan anak istrinya makanan. Bahkan memenuhi kebutuhan mereka. Saudara kasih Tuhan, pengharapan untuk mendapatkan sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan anak istri yang membuat bapak ini rela tidur kedinginan, kehujanan, berhari-hari jauh dari keluarga, mancing seperti itu. Contoh sederhana, walaupun mungkin tidak 100% itu sempurna, menolong kita memahami sebuah pengharapan. Ketika kita menghadapi kesulitan yang seberat apapun dalam dunia ini, waktu kita menjadi orang-orang yang mengalami pergumulan permasalahan, baik itu di dalam dunia kerja, di dalam perekonomian kita, di dalam pelayanan tatkala kita menghadapi kritikan dan banyak hal, biar kita ingat bahwa kita memiliki sumber pengharapan yang sejati, kita punya pengharapan yang kekal di dalam Tuhan. Apa yang kita alami dalam dunia ini seberat apapun tidak sebanding dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus.
Saudara, pengharapan ini yang membuat jemaat Tesalonika begitu kokoh walaupun mereka mengalami pergumulan yang berat, mengalami penindasan, mengalami kondisi tekanan hidup yang luar biasa. Mereka punya pengharapan kepada Yesus yang akan menyelamatkan mereka dari murka yang akan datang, dikatakan di dalam ayat yang ke-10. Saudara dan saya punya pengharapan yang sama. Oleh sebab itu, waktu kita melihat kondisi yang kita alami, waktu kita berefleksi dengan pandemi yang saat ini kita alami, yang membuat banyak orang termasuk kita mengalami situasi yang tidak mudah, mari kita bisa berkata, aku punya pengharapan yang sejati di dalam Tuhan. Kesulitan yang kita alami hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang sediakan. Kita berdoa. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Teladan dari jemaat Tesalonika kiranya menjadi satu dorongan dan motivasi bagi kami untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang berjuang di dalam pekerjaan iman, mengusahakan kasih, bahkan juga tekun di dalam pengharapan kami kepada Tuhan. Sehingga melalui semuanya itu kami juga boleh menjadi jemaat-jemaat yang semakin serupa Kristus, yang pada akhirnya juga menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kami, bagi anak cucu kami, bagi sahabat-sahabat kami, bahkan bagi masyarakat di sekitar kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, kiranya Roh Kudus yang terus bekerja berkarya menyempurnakan firman itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu dari NKI nomor 136 ayat yang pertama dan ketiga. Jemaat dipersilahkan berdiri. Majulah laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri paling di depan, maju dan iringi panji cemerlang. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Bagai laskar ampuh, gereja maju terus. Di jejak sang sayang, saksi yang kudus. Kita satu tubuh yang kudus dan satu pengharapan, satu pun iman. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Amin. Doksologi, pengutusan dan berkat oleh Pendeta Adi Gunawan, dan amin, amin, amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa
kita tunduk kepala, mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan perlindungan daripada Allah Roh Kudus menyertai, memelihara dan memberkati saudara, baik yang ada di gereja, saudara yang beribadah di rumah masing-masing, dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati engkau. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai.